Salam damai sejahtera dalam kasih Allah kita. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua yang telah mendukung channel ini. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun teman-teman berada. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang baru saja subscribe ke channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saya terus berharap kepada teman-teman untuk bagikan YouTube ini ke sebanyak mungkin orang, supaya mereka boleh diteguhkan, dikuatkan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kirim baik kepada yang Kristen maupun non-Kristen, tidak apa-apa, biar mereka yang non-Kristen mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dan jikalau Tuhan berkenan membuka hati mereka kepada Injil, dan mereka boleh menerima kabar baik itu, yaitu Yesus Kristus yang telah berkorban menggantikan kita dan kemudian mati di salib, tetapi pada hari yang ketiga bangkit. Itu adalah harapan bagi kita sebagai orang percaya, bahwa apa yang terjadi pada Yesus Kristus itu akan terjadi pada kita. Dan kita tahu bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tapi kita tahu bahwa di balik kematian ada kehidupan. Itulah sebabnya kita harus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang, supaya mereka boleh mengetahui hal ini. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai penyiksaan Yesus sebelum disalibkan. Nah, dan seperti yang kita tahu bahwa kebiasaan Romawi dalam mencambuk itu 39 kali cambukan. Tetapi itu tergantung dari suasana hati orang yang sedang melakukan pencambukan. Dan Yesus berada di dalam kondisi kritis yang demikian. Ia harus berjalan. Ia harus memikul salibnya datang kepada salib di Golgota. Dan kemudian ketika ia sampai di sana, tentu saja ia akan dibaringkan ke sebuah kayu. Di sana ia akan ditancapkan paku kepada kedua tangannya, dan itu betapa sakitnya. Penderitaan pencambukan yang begitu brutal. Dia harus dipaku lagi di kayu yang kasar itu. Dan saudara sendiri bisa membayangkan betapa menyerikan, betapa sakitnya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Betapa menderitanya. Nah, kemudian Alexander Metzger melanjutkan bahwa paku yang ditancapkan di kedua tangan itu akan mengena urat saraf tengah, dan urat saraf tengah itu adalah rasa sakitnya itu saya susah untuk mendeskripsikannya, tetapi saudara pernah membenturkan tangan ke siku tangan, ke sesuatu benda, betapa sakitnya seperti apa saudara bisa membayangkan sendiri. Dan saraf itu, paku harus diketokkan pada saraf itu, dan itu betapa sakitnya harus Yesus terima pada saat itu. Betapa menyedihkan. Dan begitu pula ketika paku ditancapkan ke kedua kakinya, sakit yang sama, sakit yang begitu menyerikan harus sekali lagi dilakukan, dan Yesus harus alami hal tersebut. Nah, saudara perhatikan bahwa penyaliban Yesus itu bahkan sudah dinubuatkan ribuan tahun
Walaupun pada saat itu belum ada yang namanya penyaliban, tetapi sudah dinubuatkan. Itu dapat saudara baca di dalam Mazmur pasal 22 ayat 17. Di sana mengatakan bahwa sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan-gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi hal yang terjadi pada Yesus bukan sebuah kebetulan, tetapi itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Nah kemudian profesor melanjutkan bahwa penyaliban pada intinya adalah kematian yang perlahan-lahan. Karena itu akan mengakibatkan sesak nafas dan kekurangan oksigen dan darah, atau yang pada bagian sebelumnya kita sebut dengan hipovolemik. Itu Yesus mengalami hal itu. Dan ketika Yesus disalib, itu dia berada di dalam kondisi seperti itu. Dia dalam kesusahan untuk bernafas. Jadi pada dasarnya untuk dapat menghembuskan nafas, Yesus harus mendorong kedua kakinya untuk bisa menongkat dadanya ke atas baru dia dapat bernapas. Dan ketika ia mau berusaha untuk mendorong dadanya, maka paku yang ditancapkan pada kedua kaki itu akan merobek kakinya. Dan itu betapa menyerikan, betapa menyakitkan. Dan Yesus harus melakukan itu. Ketika ia berusaha mengangkat kakinya, dan bagian belakangnya yang sudah dicambuk dan tidak manusiawi itu harus digesekkan lagi kepada salib yang kasar itu. Jadi setelah dia menarik nafas, ya kemudian akan rileks sebentar dan harus menarik nafas lagi. Dan itu harus dia lakukan berulang-ulang. Dia harus mendorong tubuhnya ke atas untuk menghembuskan nafas. Dan tubuhnya bagian belakangnya harus digesekkan pada kayu yang kasar itu, sedangkan sudah dicambuk. Nah dan ketika semakin perlahan, ia akan lama kelamaan ia akan mengalami yang namanya asidosis pernafasan atau larutan darah yang tingkat keasaman di dalam darah itu semakin meningkat, dan akhirnya akan menyebabkan detak jantung tidak beraturan, dan ini pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Dan itu terjadi pada Yesus. Ketika saudara perhatikan, ketika di atas salib, dia berkata, ketika mungkin dia susah bernapas dan rasanya mau mati, itulah sebabnya dia berkata bahwa, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dan kemudian itu jantungnya akan berhenti. Detak jantung akan berhenti dan itu sudah meninggal. Dan kemudian profesor juga melanjutkan bahwa Yesus bahkan sebelum ia mati, ia berada di dalam kondisi hipovolemik atau kekurangan darah akibat pencambukan yang dia terima itu. Dan itu menyebabkan detak jantung akan lebih kencang dan mengakibatkan kegagalan jantung. Dan ketika jantung gagal, itu akan membuat cairan-cairan berkumpul di sekitar paru-paru. Nah dan itu ketika kita melihat kesaksian perjanjian baru, itu sangat signifikan. Ketika kita membaca Injil Yohanes, jadi karena seperti yang kita lihat bahwa
apa yang di, disampaikan oleh medis, itu gambaran itu sesuai dengan deskripsi Yohanes, bahwa ketika tombak ditusukkan ada keluar cairan dan darah. Itu jelas disebut Yohanes bahwa ada keluar air dan darah. Jadi Yohanes mungkin tidak mengerti mengapa ia melihat darah dan cairan yang jernih keluar, karena memang Yohanes bukanlah seorang medis untuk mengerti mengenai hal tersebut. Akan tetapi deskripsi Yohanes mengenai hal tersebut sangat sesuai atau konsisten dengan penjelasan medis pada modern ini. Jadi Yesus dalam keadaan yang demikian, tidak ada keraguan bahwa dia sudah mati, dia sudah meninggal. Nah, para penulis Injil mencatat bahwa para serdadu tidak mematahkan Yesus, kaki Yesus, kecuali kedua kriminal yang disalibkan bersama Yesus. Nah, itu mengapa kaki kedua orang itu dipatahkan? Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kaki itu harus didorong ke atas untuk bisa menongkat dadanya ke atas agar dia bisa bernafas. Dan pematahan kaki itu supaya mempercepat kematiannya, karena pada saat itu orang-orang Yahudi tidak ingin supaya karena akan diadakannya Paskah, jadi sebelum matahari terbenam ya tidak ada lagi orang-orang yang terhukum yang masih ada dalam keadaan seperti itu. Dan mengapa kaki Yesus tidak dipatahkan? Karena para serdadu melihat bahwa Yesus sudah mati. Itulah sebabnya mereka hanya menusukkan tombak ke jantung Yesus. Dan yang keluar adalah cairan dan darah. Dan deskripsi medis sangat signifikan dengan hal tersebut. Dan saudara perhatikan bahwa alasan mengapa kaki Yesus tidak dipatahkan itu juga menggenapi apa yang dikatakan di dalam kitab suci, bahwa tulang-tulang Mesias tidak dipatahkan. Tetapi seorang mungkin saja akan berargumen bahwa atas dasar apa para serdadu itu yakin bahwa Yesus sudah mati, padahal mereka bukanlah seorang medis. Saudara, ketika berargumen seperti itu kita dikatakan ya, tetapi selain itu, di samping itu, saudara harus tahu bahwa para serdadu adalah orang-orang yang sudah terbiasa untuk membunuh orang. Mereka adalah orang yang sudah terbiasa membunuh orang. Jadi mereka tahu persis keadaan orang ketika dia sudah mati itu seperti apa. Mereka sangat tahu persis. Nah, oleh karena itu, Yesus tidak mungkin pura-pura mati di atas salib. Karena dia mengalami penderitaan yang begitu menyerikan, dia tidak mungkin berpura-pura tahan nafas. Sedangkan kondisinya yang begitu kritis. Itu adalah sesuatu yang mustahil, itu tidak mungkin. Apalagi tombak yang ditusukkan ke jantungnya. Itu tidak memungkinkan bahwa Yesus hidup. Tidak mungkin. Yesus tentu saja mati. Nah, dan di sisi lain, saudara juga harus tahu bahwa para serdadu tidak akan mengambil resiko kematian mereka sendiri dengan membiarkan seseorang lari dengan keadaan hidup. Jadi teman-teman, dimanapun kamu berada, ketika kamu diperhadapkan dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus pingsan atau pura-pura mati di
Kayu salib itu teori omong kosong, khayalan yang tidak pernah dibangun atas argumen, tidak pernah dibangun atas dasar yang benar. Itu teori khayalan omong kosong. Sebab paku yang ditancapkan pada kedua tangannya dan kedua kakinya, dan pencambukan yang begitu brutal yang dialami, itu tidak memungkinkan Yesus untuk hidup. Itu tidak mungkin. Sebab adalah tidak mungkin Yesus dapat berjalan ketika paku ditancapkan pada kedua kakinya dan paku ditancapkan pada kedua tangannya, dan dadanya tentu saja akan mengalami kesakitan dan kerusakan saraf. Tidak mungkin secepat itu dalam beberapa hari. Ia muncul ketika kedua orang berjalan ke Emmaus, ia muncul di situ. Dalam waktu singkat sesudah penyiksaan yang begitu brutal, bagaimana ia dapat berjalan jarak jauh? Bagaimana ia dapat merentangkan lengannya? Kedua tangannya tertarik dari sendi-sendinya ketika dia disalibkan. Ingat bahwa Yesus ada di dalam kondisi yang begitu kritis. Ia memiliki luka parah dan tusukan yang mengena jantungnya tidak memungkinkan dia hidup. Saudara bayangkan itu. Pikirkan dari mana dia dapat melakukan hal tersebut. Tidak mungkin. Jadi teori-teori pingsan, teori-teori pura-pura mati itu adalah teori khayalan omong kosong. Itu adalah orang-orang yang dipakai oleh setan untuk menyangkal penderitaan Yesus. Karena setan memang tidak mengakui. Dia ingin semua orang ikut terjerumus dengan dia. Jadi saudara sekalian perlu untuk mengetahui hal ini. Nah, kesimpulan Profesor Alexander Medheren itu persis dengan seorang ahli medis juga bernama Dr. William Edwards. Dia adalah dokter yang sangat teliti juga dan yang mempublikasikan jurnalnya pada tahun 1986 yang berjudul The Journal of the American Medical Association. Dia menyimpulkan bahwa jelas bobot bukti historis dan medis mengindikasikan bahwa Yesus telah mati sebelum jantungnya ditusuk dengan tombak. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus pingsan atau hanya pura-pura, itu adalah jualan omong kosong yang tidak dibangun di atas bukti yang benar. Itu adalah omong kosong. Sebab kekristenan dibangun atas dasar yang kokoh, dan saksi mata juga pada saat itu masih hidup. Jadi pada saat ini saudara harus tahu bahwa klaim-klaim yang sering mengatakan bahwa Yesus pura-pura mati di atas salib dan pura-pura pingsan itu selalu datang dari Muslim. Selalu datang dari mereka yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati melalui penyaliban. Dia pura-pura mati. Jadi saudara harus perlu untuk mengetahui hal ini. Jangan mendengarkan ocehan-ocehan yang tidak dibangun atas dasar yang benar. Nah, ada seorang teolog Jerman. Dia berargumen mengenai teori pingsan. Beliau bernama David Strauss. Pada tahun 1835 berkata bahwa seseorang dalam keadaan yang demikian menyedihkan tidak akan menginspirasikan murid-muridnya untuk keluar dan memproklamasikan bahwa ia adalah Tuhan yang menang atas maut.
itu tidak mungkin. Tapi Yesus lakukan itu. Karena sebagai seorang manusia, mungkin setelah saya mengalami penderitaan yang begitu bejat, yang begitu tidak manusiawi, tetapi lepas itu saya masih mau memberikan motivasi dorongan dan menunjukkan kepada dunia bahwa saya adalah Tuhan yang telah menang atas maut. Saudara harus tahu ini. Jadi Yesus mengalami penderitaan yang begitu hina. Ia tahu bahwa ia akan mengalami penderitaan tersebut dan ia bersedia melewatinya. Karena ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk kita ditebus, satu-satunya cara agar kita dibebaskan dari murka Allah, maka ia menderita menggantikan kita.